Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk pemirsa yang sedang menyaksikan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang di mana kelompok 8 ini akan mempresentasikan dokumen ISO bagian purchasing. Nah, untuk member kami, ada saya sendiri, yaitu Ferdi Karyansa dengan NIM 15, dan ada Saudara Febrian Zidan dengan NIM 14, dilanjut dengan Saudara Galih dengan NIM 16, lalu dilanjut dengan Saudara Ibrahim dengan NIM 20, dan terakhir ada Saudara Jimmy dengan NIM 56. Ya, untuk penjelasan purchasing akan dilanjut oleh Saudara Jimmy. Untuk Saudara Jimmy, dipersilakan. Oke, terima kasih buat Mas Ferdika. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan, pengertian dari purchasing. Purchasing adalah departemen yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga supplier untuk kebutuhan operasional perusahaan. Setiap perusahaan pas Setiap perusahaan pasti membutuhkan bahan baku atau kebutuhan lainnya. Purchasing bertugas membeli barang atau jasa yang dibutuhkan oleh departemen lain. Dan selanjutnya di sini, saya menjelaskan alur kerja dari purchasing. Yang pertama, di sini melakukan perencanaan. Yang kedua, memilih supplier yang tepat. Yang terakhir yaitu, melakukan penawaran dan negosiasi. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, untuk penjelasan ISO akan dilanjut oleh Saudara Ibrahim. Kepada Saudara Ibrahim, dipersilakan. Baik, terima kasih Ferdika untuk kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 9001 yang ada dari 2015. ISO 9001 adalah standar jaminan kualitas atau mutu produk dan jasa. Standar yang digunakan diukur dengan taraf internasional. Tujuan dari ISO 9001 ini adalah untuk menjamin kepuasan pelanggan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu, setelah kita mengetahui ISO 9001, maka di sini ada beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan dari ISO 9001. Yang pertama, fungsinya yaitu memastikan jaminan mutu serta kualitas. Yang kedua, meminimalisir adanya kesalahan. Dan yang ketiga atau terakhir, untuk mengurangi biaya. Setelah kita mengetahui ISO 9001 dan fungsinya, di sini ada struktur dokumen ISO. Struktur dokumen sistem mutu dari ISO 9001 itu bisa digambarkan seperti piramida, teman-teman semua, dengan beberapa tingkatan level. Yang pertama ada level 1 atau pedoman mutu, sering dengan disebut Y, dengan filosofi menggambarkan secara garis besar latar belakang, kebijakan, dan sasaran perusahaan untuk di level pertama. Lalu untuk level kedua ada prosedur dari ISO itu sendiri dengan dasar yaitu what, when, where, dan who, dengan prinsip dan strategi menggambarkan mengenai interaksi suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Lalu level ketiga ada instruksi kerja dan dokumen pendukung lainnya dengan lambang how, mengenai bagaimana aktivitas di suatu bagian dilaksanakan. Lalu ada recording atau improvement. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ferdika. Untuk dokumen ISO level 2 secara detailnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudara Febrian Zidan. Kepada Febrian Zidan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ferdika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen ISO level 2. Level 1 sendiri, itu semua bagian atau semua departemen akan mengacu pada ISO level 1 yang berisi tentang bisnis proses dan rencana tindakan pencegah. Dimulai dari prosedur pembelian. Ini adalah prosedur pembelian dari PT Maju Jaya Sentosa. Di cover terdapat diperiksa oleh koordinator ISO. Kenapa harus diperiksa oleh koordinator ISO? Agar untuk prosedur ini supaya standar dari perusahaan itu sama dan harus diperiksa oleh koordinator ISO. Dan nantinya akan disahkan oleh director atau direct. Untuk halaman pertama atau halaman kedua,
dari prosedur pembelian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari prosedur pembelian ini sendiri adalah barang dapat diterima tepat waktu dan jumlah serta kualitas baik sesuai dengan permintaan pada harga yang kompetitif. Untuk ruang lingkupnya sendiri, prosedur ini meliputi pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan untuk referensinya, yang pertama ada ISO 9001:2015, System, IATF 6949 tahun 2016 tentang Quality Management System, dan yang ketiga ada ISO 14001 tahun 2004 tentang Environment Management System. Kenapa di sini dicantumkan tentang ISO 14001 tentang lingkungan atau environment? Karena pada prosedur pembelian, saya kasih contoh untuk pembelian cat, itu harus memperhatikan limbah yang akan dibuang. Jadinya untuk prosedur ini sendiri harus mengacu pada ISO 14001 tentang lingkungan, seperti itu. Untuk definisi dari prosedur pembelian ini sendiri, yang pertama ada barang reguler atau barang yang rutin setiap bulan dipakai, dan yang kedua ada barang urgent atau barang yang pembeliannya harus dilakukan secepatnya dalam waktu tidak lebih dari 1 hari. Untuk daftar singkatan dan kode di sini terlampir ada PR yaitu purchase request, ada PO purchase order, dan lain-lain. Dan untuk indikator performance dari prosedur pembelian ini sendiri, yang pertama ada cost reduction, terus ada audit supplier sesuai schedule 100% terlaksana, dan supplier performance. Next. Untuk halaman 3 sendiri ada flowchart atau aliran dari prosedur pembelian. Yang pertama ada mulai, terus dilanjutkan ada PR atau MRP issue dari user atau permintaan part baru, dengan deskripsi user menerbitkan purchase request, material requirement planning atau permintaan part untuk project dengan PSI-nya user, dan dokumen terkait adalah purchase requisition atau MRP. Jadi untuk setiap flow di sini, dari flow mulai hingga akhir pasti ada dokumen-dokumen terkait dari permintaan atau dari departemen-departemen terkait yang akan nantinya setiap pembelian dari departemen terkait, yaitu biasanya PPIC, akan melaporkan tentang pembelian material atau part baru, akan dilaporkan ke departemen purchasing untuk dilakukan proses pembelian barang itu tersendiri. Next. Oke, untuk halaman keempat masih ada flowchart. Next. Oke, dan untuk bagian halaman terakhir atau lampiran, ada dokumen pendukung dari prosedur atau dokumen ISO level 2 ini, yaitu yang pertama ada WI atau work instruction, seleksi supplier, ada WI evaluasi dan reevaluasi supplier, dan yang lain-lain yang nantinya dokumen-dokumen pendukung ini akan menjadi dokumen ISO level 3. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Ferdika. Ya, selanjutnya ada penjelasan secara detail di dokumen ISO level 3, yang dimana dokumen ISO level 3 ini menjelaskan tentang work instruction ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan dari PT Maju Jaya Sentosa tadi, di dokumen level 2-nya itu kan terkait dengan prosedur. Nah, lalu kita turunkan lagi nih ke dokumen level 3-nya, yaitu tentang work instruction, yang dimana ini tuh seperti langkah kerja secara terperinci, yang dimana ini bisa menjadi pedoman para pekerja. Jadi semua pekerja yang ada dalam satu divisi tersebut bisa bekerja secara seragam. Jadi tidak ada beda-beda dalam bekerja untuk mencapai tujuan
hasil yang sama. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama, langkah kerjanya adalah mengumpulkan dan menganalisa data setiap bulan untuk supplier yang berpengaruh terhadap mutu produk data yang dikumpulkan. Nah, ada surat jalan, ada laporan receiving, ada laporan QC, dan ada klaim ke supplier ya. Lalu yang kedua ada memberikan scoring untuk transaksi yang ada berdasarkan tabel di bawah ini ya, seperti kepada supplier mechanical dan electronical komponen dengan kriterianya ada quality claim, ada delivery performance, ada premium freight, stop line claim, number of PK, dan problem at customer. Lalu ada evaluasi ke supplier forwarder dan truck delivery, yang dimana kriterianya ada ketepatan kedatangan barang, ada ketepatan kuantitas barang, ada kerusakan barang yang dikirim. Dengan keterangan nilai dari dua evaluasi tersebut, yang satu adalah jelek, yang kedua adalah cukup, dan yang ketiga adalah bagus. Lalu selanjutnya, catat scoring sesuai dengan hasil transaksi berdasarkan supplier pada formulir evaluasi dan re-evaluasi. Karena scoring ini cukup penting ya untuk menilai bagaimana kinerja supplier kita agar supplier kita ini tuh bukan supplier ya, maksudnya apa yang kita hasilkan dari supplier kita, dari yang asalnya dari supplier itu bisa menghasilkan produk yang berkualitas gitu loh. Kalau dari suppliernya sendiri tidak menghasilkan barang berkualitas, maka dari kitanya juga ya akan susah untuk menghasilkan barang berkualitas. Lalu yang keempat ada melakukan evaluasi setiap 6 bulan atau setelah selesai proyek. Jika nilainya di bawah 2, maka terbitkan permintaan perbaikan supplier. Jika pada bulan berikutnya tidak membaik, maka supplier tersebut akan dipanggil dan presentasi permasalahannya di PT Maju Jaya Sentosa tersebut. Nah, setelah 3 bulan berikutnya performanya membaik, maka kita akan melakukan audit. Nah, setelah 3 bulannya malah tidak membaik, maka manajemen akan melakukan pembicaraan. Jika tidak membaik juga, maka supplier akan diputus dan digantikan dengan yang lain. Nah, untuk dokumen di bawahnya ada persetujuan ya dari Departemen Purchasing sendiri. Ada beberapa PIC atau penanggung jawabnya ya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk dokumen ISO level 4 akan dijelaskan oleh Saudara Gali Ramadan. Kepada Saudara Gali Ramadan dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dokumen ISO level 4 pada divisi purchasing. Next. Oke, yang pertama ini surat jalan. Surat jalan ini adalah sebuah dokumen yang dimana dokumen ini biasanya tertera pada divisi receiving, yang dimana surat jalan ini menginfokan bahwasanya pengiriman barang yang telah terjadi pada pembelian melalui divisi purchasing. Biasanya surat jalan ini berada pada divisi receiving. Nah, di sini kita bisa lihat banyak isinya, yaitu pertama namanya yaitu PT yang akan dituju, yang kedua itu nomor telepon, yang ketiga itu alamat, yang keempat itu nomor invoice, yang kelima itu tanggal, dan yang nomor keenam itu ekspedisi. Surat jalan tersebut juga berisikan tentang nama barang, kuantitas, berat, jumlah berat, dan keterangan. Di surat jalan ini juga mencantumkan total berat dari berapa total berat yang telah dikirimkan, dan surat jalan ini juga merupakan bukti resmi penerimaan barang. Dan juga surat jalan ini yang bertanda tangan di bawah ini adalah bagian-bagian yang menerima barang tersebut, yaitu adalah penerima atau pembeli, bagian pengiriman, dan petugas gudang. Yang kedua, next. Pada dokumen ISO level 4 di divisi purchasing ada yang kedua, yaitu receiving report, yang dimana receiving report ini biasanya ditujukan pada divisi quality, yang dimana divisi quality ini akan mengecek
inventory apa saja yang sudahnya sampai dan diinspeksi terlebih dahulu bahwasannya material yang sudah sampai itu bagus atau damage yang dimana itu mengalami kerusakan pada saat diantarkannya. Biasanya receiving report tersebut ini berisikan material specification, received location yaitu alamat yang dikirim, number polisi yaitu platnya, yaitu terus report number dan date yaitu tanggal. Biasanya receiving report ini berisikan seperti sama sih seperti receiving report. Yang pertama, satu itu number, yang kedua material description, yang ketiga quantity, yang keempat unit, yang kelima ini visual inspection, yang dimana visual inspection ini ada dua yaitu good dan damage, yang dimana pada saat terjadinya kerusakan akan bisa diteruskan kembali kepada supplier yang dimana dapat diklaim, dan yang terakhir yaitu remake atau keterangan. Biasanya pada receiving report kali ini ditanggung-jawabi oleh siapa yang mengirim dan siapa yang mengetahuinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan dokumen ISO level 4 pada divisi purchasing. Saya kembalikan ke Mas Ferdika. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang dokumen ISO level 2, level 3, dan level 4 dari kelompok kami. Jika ada saran, mungkin bisa dipersilakan agar kompetensi dari kelompok kami bisa berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.